Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya itu sangat cantik, bentuk tubuhnya pun sangat indah. Rambutnya terurai panjang sampai ke mata kaki. Poni rambutnya pun tersisir rapi dan keningnya pun sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang-orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu yang berjalan adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa itu memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Gadis itu pun menjawab, "Bukan, ia adalah pembantuku." Kemudian, kedua ibu dan anak itu meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu. "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, ia adalah pembantuku," jawab gadis itu dengan angkuh. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabnya seperti itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu hanya dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengarnya, jawabannya sama dan yang sangat amat menyakitkan hati. Akhirnya si ibu yang malang itu tak dapat menahan diri. Lalu si ibu pun berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba demikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Ya Tuhan, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu pun menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu,
ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata. Sepertinya sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Itulah kisah batu menangis. Sekian dan terima kasih.